Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Juliwardani dengan NIM 20122000004 dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dari mata kuliah kurikulum pendidikan Islam di SD, SMP, SMA ataupun SMK dengan dosen pembimbing mata kuliah Bapak Dr. Rasidin MPD. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu kurikulum yang berarti jarak atau lintasan pacu. Secara terminologis diartikan sebagai rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh siswa melalui suatu pengalaman belajar. Menurut BSNP, kurikulum Merdeka Belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat siswa. Dengan demikian, para siswa, baik siswa SD, SMP, SMA maupun SMK, dapat memilih pelajaran yang diminati sesuai dengan bakat dan minatnya. Intinya, kurikulum merdeka adalah kurikulum pembelajaran yang berpusat pada konten agar peserta didik memiliki waktu optimal untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ini merupakan pengembangan dari kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu guru memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan peserta didik. Guru memberikan angket terkait bakat, minat, hobi, dan sebagainya kepada siswa untuk mengetahui karakteristik siswa. Yang kedua yaitu membangun kapasitas belajar sepanjang hayat, yaitu guru menggunakan pertanyaan pemantik untuk mendorong peserta didik agar mampu mengaktualisasikan dirinya. Guru memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, minat, dan bakatnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kurikulum merdeka lanjutan. Yang pertama yaitu proses pembelajaran mengembangkan kompetensi dan karakter. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya berfokus pada kompetensi, tetapi juga karakter siswa. Misalnya kejujuran, sopan santun, mandiri, dan sebagainya. Yang kedua, pembelajaran relevan. Pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Guru melibatkan orang tua dalam proses belajar. Dalam pembelajaran, siswa diajak bereksplorasi di lingkungan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pembelajaran berorientasi masa depan. Guru mendorong peserta didik untuk peduli terhadap lingkungan. Guru memotivasi peserta didik bahwa apa yang dilakukan peserta didik saat ini berpengaruh terhadap masa depannya. Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kurikulum merdeka terdapat 5, yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, membangun kapasitas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mengembangkan kompetensi dan karakter. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Yang kelima, pembelajaran berorientasi masa depan. Oke, kita masuki materi selanjutnya yaitu standar kelulusan kurikulum merdeka. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga yaitu kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Yang keempat, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Standar kelulusan terdiri atas yang pertama standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah. Dan yang keempat yaitu tidak saya masukkan di sini standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah atas. Standar kompetensi lulusan berbagai jenjang. Yang pertama, pendidikan anak usia dini. Mencakup capaian perkembangan anak yang meliputi nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Yang kedua, jenjang pendidikan dasar. Peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, menanamkan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi siswa untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu jenjang pendidikan menengah, hampir sama dengan jenjang pendidikan dasar, cuman yang membedakan yaitu di bagian pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi siswa agar dapat hidup mandiri. Yang keempat yaitu jenjang pendidikan menengah kejuruan. Ini juga hampir sama seperti jenjang pendidikan dasar dan menengah, hanya saja ditambahkan mengenai keterampilan untuk meningkatkan kompetensi siswa agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan tingkat lanjut sesuai dengan kejuruannya. Capaian pembelajaran dan asesmen. Capaian pembelajaran atau biasa dikenal dengan CP adalah kompetensi yang harus dikuasai peserta didik di akhir setiap fase pembelajaran. CP merupakan rumusan tujuan pendidikan yang mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Evaluasi pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka disebut juga dengan asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kinerja peserta didik, baik dalam kebutuhan belajar, perkembangan, maupun capaian hasil belajar. Asesmen juga dikenal sebagai penilaian. Tujuan asesmen yaitu memantau perkembangan proses belajar, mengecek pemenuhan CP, mendapatkan saran untuk perbaikan pembelajaran, dan menunjang pertanggungjawaban institusi. Jenis-jenis asesmen di dalam kurikulum Merdeka ada 3 yaitu asesmen diagnostik, asesmen sumatif, dan asesmen formatif. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Ini digunakan guru sebagai acuan dalam merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir program pembelajaran telah berakhir dan telah selesai. Jenis penilaian ini digunakan untuk mendapatkan klasifikasi pencapaian pada akhir dari proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen formatif merupakan penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik atau siswa dalam menguasai kompetensi atau bahan ajar yang telah dipelajari. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kesimpulannya yaitu standar kompetensi lulusan menjadi acuan penting di dalam menentukan kelulusan peserta didik dengan penekanan pada kompetensi yang diperlukan untuk hidup mandiri dan berkontribusi dalam masyarakat melalui pendekatan asesmen yang beragam termasuk asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi semua peserta didik. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan generasi pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Itulah tadi
video pembelajaran terkait mengenai kurikulum pendidikan Islam di SD, SMP, SMA, dan SMK. Apalagi. Sekian penjelasan dari materi saya ini. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.